Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Agung Madani, NIM 2017 1017 0311 286, ingin menjelaskan tentang pembentukan modal dan implikasinya terhadap perekonomian. Yang pertama, pengertian pembentukan modal. Menurut Profesor Nurse, arti pembentukan modal ialah masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Definisi dari Prof. Nurse ini disempurnakan oleh Dr. Singer. Pembentuk modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat, dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan yang bermutu tinggi, kesehatan, tradisi, ilmiah, dan penelitian. Jadi istilah pembentukan modal meliputi material dan modal manusia. Selain menggunting lingkaran setan kemiskinan, pembentukan modal juga dapat mempengaruhi beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pembentukan modal menciptakan perluasan pasar. Yang kedua, pembentukan modal mengatasi masalah neraca pembayaran. Dan yang ketiga adalah pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Pentingnya pembentukan modal. Menurut Nurse, lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya pendapatan di negara berkembang, maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi rendah atau kurang. Penyebab rendahnya pembentukan modal. Yang pertama, pendapatan rendah. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, kependudukan. Yang keempat, kekurangan wira swasta. Yang kelima, kekurangan overhead ekonomi. Yang keenam, kekurangan peralatan modal. Yang ketujuh, ketimpangan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, keterbelakangan ekonomi dan teknologi. Selanjutnya, sumber-sumber tabungan. Tabungan itu dipergunakan sebagian besar dengan tujuan menaikkan gengsi seperti konsumsi mewah pada benda-benda tradisional, gedung-gedung istana yang dilengkapi dengan alat perlengkapan bergaya berat dan pada mobil-mobil mewah. Sumber penting lainnya ialah tabungan bisnis dan tabungan perusahaan dalam bentuk keuntungan yang didistribusikan dan yang tidak didistribusikan. Yang terakhir, tetapi bukannya tidak penting, ialah peranan pemerintah sebagai penabung. Salah satu ciri pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat diragukan lagi ialah naiknya sumbangan pemerintah di dalam pendapatan nasional. Jadi, kemampuan pemerintah di negara terbelakang untuk menabung adalah terbatas karena rendahnya tingkat pendapatan dan besarnya pengeluaran untuk administrasi. Sumber-sumber pembentukan modal. Proses pembentukan modal menyangkut 3 langkah. Yang pertama, meningkatkan volume tabungan nyata. Yang kedua, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan. Dan yang ketiga, menginvestasikan tabungan. Jadi, masalah pembentukan modal di negara terbelakang menjadi 2 kali lipat. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kecenderungan menabung penduduk kelompok berpendapat rendah. Dan yang kedua, bagaimana mempergunakan tabungan uang bagi pembentukan modal. Sumber internal pembentukan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua, penggalakan tabungan. Yang ketiga, pendirian lembaga keuangan. Yang keempat, tabungan desa. Yang kelima, simpanan emas. Yang keenam, memperhatikan kepincangan pendapatan. Yang ketujuh, peningkatan keuntungan. Yang kedelapan, tindakan fiskal atau pajak dan pinjaman publik. Yang kesembilan, inflasi. Yang ke-10, keuntungan badan usaha negara. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan pengangguran tersembunyi. Dan sumber eksternalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan luar negeri. Yang kedua, perbatasan import. Dan yang ketiga adalah terms of trade yang menguntungkan. Dan selanjutnya adalah implikasinya terhadap perekonomian. Jadi, pembentukan modal atau investasi tentunya memiliki implikasi atau keterlibatan yang cukup tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu implikasi yang paling besar ialah masuknya Indonesia sebagai investment grade. Kenaikan peningkatan menjadi investment grade menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang diminati investor dari seluruh penjuru dunia. Derasnya capital inflow
atau investasi masuk tentu saja menguntungkan Indonesia, khususnya dunia usaha. Roda perekonomian akan bergerak semakin cepat karena banyaknya pembiayaan yang masuk yang diharapkan dapat menggunting lingkaran setan kemiskinan. Pembentukan modal juga dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Laju pembentukan modal yang tepat lambat laun dapat mengurangi kebutuhan akan modal asing karena pembentukan modal pada kenyataannya membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi beban luar negeri. Jika suatu negara meminjamkan dari negara lain untuk jangka panjang, utang tersebut merupakan beban yang berat bagi generasi mendatang. Ada setiap peminjaman, beban utang dari hari ke hari semakin membesar dan hanya bisa dibayar kembali dengan menggunakan pajak yang lebih tinggi. Beban pajak meningkat dan uang mengalir keluar dalam bentuk pembayaran utang. Dan hanya dengan pembentukan modal suatu negara dapat terlepas dari masalah utang luar negeri tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.